Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai materi matematika, volume dan luas permukaan tabung. Anak-anak ibu, rumus untuk mencari volume tabung itu adalah V dikali R kuadrat dikali T, di mana V itu ketetapannya 22/7 atau 3,14 tergantung dari jari-jarinya, dikali R kuadrat. R itu adalah jari-jari dan T itu adalah tinggi. Nah, rumus untuk luas permukaan tabungnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, luas alas dalam tabung ini adalah berbentuk lingkaran. Jadi, sama dengan kita mencari luas dari lingkaran, ya. 2 dikali luas lingkaran ditambah keliling alas. Alasnya berbentuk lingkaran, sama dengan kita mencari keliling lingkaran dikali tinggi. Tinggi apa? Pastinya tinggi tabung. Oke anak-anak, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah tabung memiliki jari-jari dan tinggi masing-masing 15 cm dan 35 cm. Maka hitunglah berapakah volume tabung tersebut. Anak-anak, dengan membaca soal, anak-anak lebih teliti ya. Jika soalnya seperti ini, sebuah tabung memiliki jari-jari dan tinggi masing-masing 15 cm dan 35 cm, berarti dia berurut. Yang pertama dibilangnya adalah jari-jari, maka jari-jarinya itu yang 15 cm. Yang kedua dia membahas tentang tinggi, barulah tingginya 35 cm. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, pada soal ini diketahui itu jari-jari atau R-nya 15 cm. Tinggi di sini maksudnya adalah tinggi tabung ya, 35 cm. Yang ditanya adalah volume tabung. Maka jawabnya, silakan anak-anak ibu tuliskan rumus volume dari tabung. Volume sama dengan V kali R kuadrat dikali T. Dan masukkan rumusnya. Kita di sini gunakan V-nya boleh 22/7, boleh 3,14. Yang mana gampang menurut anak-anak ibu ya. Di sini ibu contohkan menggunakan 3,14. Jadi volume sama dengan 3,14 dikali 15 kuadrat dikali 35. Maka kita dapatkan hasil perkaliannya yaitu 24.727,5 cm kubik. Dan cm kubik itu nilainya sama dengan liter, boleh diganti dengan liter. Jadi volume pada tabung tersebut adalah 24.727,5 liter. Liter itu nilainya sama dengan centimeter kubik ya anak-anak ibu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Berapakah volume sebuah tabung yang mempunyai diameter 24 cm dan tinggi 30 cm? Jika diketahui nilai Pi-nya 3,14. Anak-anak ibu, pada soal nomor 2 ini diketahui diameternya 24 cm, tingginya 30 cm, Pi-nya 3,14. Yang ditanya adalah volume tabung. Jawab,
Anak-anak ibu, rumus volume dari tabung itu adalah V dikali R kuadrat dikali T. Karena yang diketahui dalam soal adalah diameter, maka untuk mencari nilai jari-jari pada tabung tersebut adalah setengah dari diameter. Maka setengah dari diameternya kan tadi berapa anak-anak ibu? 24. Jadi setengah dari 24 adalah 12 cm. Maka anak-anak ibu silakan masukkan ke dalam rumusnya. Volume sama dengan V kali R kuadrat dikali T. V-nya adalah 3,14. R-nya adalah tadi berapa? 12 ya, karena sini kuadrat maka kita tulis 12 kuadrat dikali T. T-nya berapa? 30. Nah anak-anak ibu silahkan kalikan. Kita turunkan dulu 3,14 nya dikali 12 kuadrat itu hasilnya 144 dikali 30. Maka volumenya 3,14 dikali 144 dikali 30 hasilnya 13.564,8 cm kubik. Jadi volume pada tabung tersebut adalah 13.564,8 cm kubik atau liter. Kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Untuk membuat sebuah patung, pengrajin menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk seperti tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 18 cm. Tentukan luas permukaan dari batang kayu tersebut. Anak-anak, pada soal ini diketahui diameternya adalah 14 cm, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Ingat ya, jari-jari itu setengah dari diameter. Setengah dari 14 adalah 7 ya anak-anak ya. Dan diketahui selanjutnya itu adalah tingginya 18 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Nah, di sini dijawab luas permukaan tabung itu adalah rumusnya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 dikali luas alas. Alas dari tabung itu berbentuk lingkaran. Jadi luas lingkaran itu adalah pi kali R kuadrat ditambah keliling alas. Keliling alas, alasnya berbentuk lingkaran, jadi keliling lingkaran. Rumusnya adalah 2 kali pi kali R dikali tinggi. Nah anak-anak ibu, di sini kita turunkan rumusnya, maka kita dapatkan hasilnya 2 dikali pi kali R kali dalam kurung R ditambah T. Boleh anak-anak ibu gunakan rumus luas permukaan dari tabung ini. Gunakan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, atau kita langsung gunakan rumusnya 2 kali pi kali R kali dalam kurung R ditambah T. Hasilnya sama saja. Baik anak-anak, sekarang masukkan angkanya. 2 dikali pi nya gunakan 22/7 dikali R. R nya adalah 7 ya, maka R nya buat di situ 7 dalam kurung 7 ditambah 18 karena R nya kan adalah 7, T nya 18. Jadi jangan lupa jumlahkan yang di dalam kurung dulu ya anak-anak ya. Nah maka dapat hasilnya 2 dikali 22/7 dikali 7 itu hasilnya adalah 44. 7 ditambah 18 hasilnya adalah 25. Maka 44 dikali 25 adalah 1100 cm persegi. Jadi luas permukaan pada tabung tersebut adalah 1100 cm persegi. Selanjutnya contoh soal nomor 4.
Diketahui suatu tabung jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 20 cm. Tentukan luas selimut tabung tersebut. Anak-anak ibu, pada soal ini diketahui jari-jarinya atau R-nya adalah 7 cm, tinggi adalah 20 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luas selimut tabung. Ya, anak-anak ibu, dalam penyelesaian atau dijawabnya, rumus mencari luas selimut tabung itu adalah 2 kali Pi kali R dikali T. Nah, masukkan rumusnya. 2 dikali Pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan dari 7 ya anak-anak ya. Dikali R-nya adalah 7 dikali T, T-nya adalah 20. Maka kita dapatkan hasilnya 880 cm persegi. Jadi luas selimut tabung tersebut adalah 880 cm persegi. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.